Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita naikkan dulu Bang Ari Mumtaz. Hei, Edis pelintir, ente berani kok pelintir? semaunya. Pelintir di mana? Silakan on cam, Ari. Udah dijawab jelas. Silakan on cam dulu Ari. Kita kasih semangat dulu. Ente sakit on cam. Tuhan ente itu Silakan, Ken. Tuhannya manusia, berotot Ini berak, gelagapan musuh terus itu nih, Tuhan ente. gelagapan. Ente sakit Kita hati turunkan maksa ya. kami orang Islam Tuhannya mau Anda mau on cam? Tuhan kami Allah. Mau on cam enggak? Mau on cam enggak? Ente Tuhan berotot. Kita turunkan. Ente gak jelas. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dia. Sudah terbukti teman-teman ya, sudah terbukti ya. Jangan bilang kau tidak menyembah dia. Jangan kau bilang kau itu menyembah dia. Ya. Sudah terbukti. Kalian perlakukan dia seperti apa? Kalian junjung tinggi, kalian kultuskan dia seperti apa? Sampai kau bilang hidup matimu untuk siapa tadi kau bilang? Sudahlah ya, sudah. Kau itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah penyembah dia gitu loh ya. Oke. Kita naikkan lagi siapa nih, Manjada Wajada ini berapa followersnya ini kita lihat 470, nampaknya bisa nih Manjada Wajada nih. Silakan Manjada Wajada on cam. Manjada Wajada. Ya bang. Ya silakan on cam. Anda mau on cam enggak? Ini on cam sudah. Mana? Jelas. Oke bang. Tadi apa sudah nyimak atau tidak? Belum bang, saya baru naik ini. Oh baru naik. Oke, aku tanya sama abang. Abang penyembah Muhammad nggak? Abang itu termasuk penyembah Muhammad nggak? Ya. Anda penyembah Muhammad? Ya, kami kaum Nabi Muhammad. Iya penyembah Muhammad nggak? Kaum. Penyembah. Iya. Masa? Iya makanya saya tanya, bang. Kalau manusia nggak mungkin disembah. Sebentar. Kalau manusia nggak mungkin disembah. Nggak mungkin. Emang Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya. Sekarang manusia nggak? Manusia. Oke, mungkin nggak Isa itu disembah? Nggak mungkin. Botol ini orang. Terus berarti nggak ada yang menyembah Isa? Nggak ada yang menyembah Isa? Ya orang-orang yang menganggap. Nah kan botol kan? Aduh, makanya dia bilang kurang-kurangin lah membenturkan kepala itu ke tembok bang, kurang-kurangin itu. Bang, katanya menyembah. waduh, Ini kan benar-benar Muhammad. selalu saja saya kayak begini teman-teman. Manjada dengarkan saya tanya dulu. Kalau seorang manusia ada kemungkinan atau mustahil nggak dia itu disembah, dituhankan? Ya nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin. Manusia. Saya nggak bilang patut disembah. Aduh bodat, aduh Tuhan. Kenapa saya ketemu dengan orang-orang macam begini? Aduh, gobloknya nggak ketulungan. Tolong. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Aduh, ngeri memang ngeri. Bang, coba ulangi pertanyaan saya. Apa yang saya tanyakan? Hah? Manusia kemungkinan bisa disembah nggak? Oke, apa jawabannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, manusia tidak mungkin bisa disembah. Oke, Isa itu manusia nggak? Manusia. Ada nggak yang menyembah dia, yang menuhankan dia? Ada para pengikut. Oke, berarti bisa nggak bisa disembah? Ada kemungkinan nggak manusia itu disembah? Ya, ada kemungkinan. Tapi Tadi kau bilang nggak bisa, bodat. Tadi kau bilang nggak bisa, memang kau bodat. Kenapa orang-orang seperti ini langsung saya bilang bodat, teman-teman? Karena apa? Karena IQ itu jongkok, memang IQ-nya jongkok, teman-teman. Kenapa sih kamu kok anu kayak gitu?
Saya nggak bilang orang berpikir. Yang saya bilang itu ada kemungkinan nggak manusia itu dituhankan atau disembah. Anda bilang tadi tidak, sekarang mungkin. Gimana sih? Ada kemungkinan, betul? Berarti ada oke, ada kemungkinan. Sebentar, jangan tapi dulu. Berarti ada kemungkinan. Nah, sekarang Muhammad manusia nggak? Manusia. Oke, berarti ada kemungkinan nggak dia disembah? Ada kemungkinan nggak dia disembah? Kami Ada kemungkinan nggak dia disembah? hamba. Udah kau cloud. Kau IQ-mu aja jongkok. IQ-mu jongkok kayak gitu gimana mau diajak diskusi? Kau pantasnya ngurus anak TK. Kau kerjamu masih main kelereng gitu kok mau diskusi. Pantaslah kau main game aja kerja kau itu. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan
dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada Nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna.
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.